3. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita udah belajar prisma tegak segitiga, sekarang lanjut prisma tegak segi 4. Masih tegak ya bentuknya. Nah, prisma tegak segi 4, Ibu tempel dulu gambarnya sama jaring-jaringnya. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini jaring-jaringnya. Si jaring-jaring. Kemudian unsur-unsurnya ya kayak tadi. Nah, unsur-unsurnya. Biar nggak kurang space-nya. Dah. Prisma tegak segi 4 sama kayak tadi. Ini contoh nyatanya kotak sehari-hari bekas teh ya. Nih, tegak. Prisma tegak segi 4, jadi dia tegak. Kalau dia tidur begini bentuknya namanya balok ya, sama aja sih. Prisma tegak juga balok itu. Ya. Ini kita mulai. Prisma tegak segi 4, gambarnya seperti ini, bentuk nyatanya ini. Jaring-jaringnya ini yang kemarin sudah kamu buka nih, si kotak kardusnya sudah kamu buka kemarin, begini bentuknya ya. Bentar, itu kita perlu lem lagi satu. Nah, sekarang kita akan pelajari seperti tadi unsur-unsurnya: rusuk, titik sudut, bidang, diagonal bidang, bidang diagonal. Kita mulai dari rusuk sama seperti tadi. Rusuk itu yang dia membentuk si bangun ini ya, tiang-tiangnya. Yang pertama ada si AB. Sisi bawah ada berapa rusuknya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Sisi atasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada 12 rusuknya. Kamu sebutin boleh kayak begitu ya, nyebutinnya. Ada AB kayak tadi sama. Kemudian BC, ada CD, ada AD, itu yang bawah. Jadi kalau kamu nulisin rusuk, biasakan nulisnya berurutan. Kalau sudah bawah, kemudian atas, kemudian tegak. Jadi jangan ngacak-ngacak. Kalau ngacak-ngacak nanti ada yang tertinggal. Ini bawahnya udah kita tulis. Sekarang atasnya terserah mau atas dulu atau yang tegak dulu. Kalau ibu atas dulu. Ada EF, kemudian FG, kemudian ada GH, kemudian ada EH, itu yang atas. Sekarang yang berdiri tegak itu ada AE, kemudian ada DH, kemudian ada BF, kemudian ada CG. Nah, itu rusuknya ya. Titik sudutnya sama kayak tadi, yang di sudut-sudut yaitu ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H. Ada 8 titik sudutnya. Boleh kamu tulis kayak tadi. Kalau titik sudut satu aja nulisnya begini: A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu titik sudut. Kemudian bidang. Bidang kayak tadi, yang penyusun-penyusunnya kita geser ke sini ya. Bidangnya ada berapa? Bidang yang berdiri tegak. Berdiri bidangnya ada berapa? Ada bidang depan, ada bidang belakang. 1, 2, samping kanan kiri, 3, 4, atas bawah, 5, 6. Jadi bidangnya ada 6. Apa aja bidangnya, geser ke sini. A, D, H, E. Kemudian ini dulu ya, yang samping dulu. C, D, H, G. Kemudian ini C, B, oh salah, B dulu ya. B, C, G, F. Nah, kemudian A, B, F, E. Itu yang tegak-tegaknya. Kemudian yang atas sama bawah A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian ada E, F, G, H. E, F,
Itu bidangnya. Ya, jadi kamu harus tahu 3 unsur penting ini, yaitu rusuk, titik sudut, sama bidang. Kemudian tambahannya diagonal bidang. Sama kayak tadi ya, diagonal bidangnya ada ini 1, 2. Karena ini bentuknya segi 4 semua, jadi mereka punya diagonal bidang semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diagonal bidangnya ada 12. Nanti bisa kamu sebutkan berdasarkan yang ibu coret-coret tadi, sama kayak si prisma tegak segitiga. Kemudian bidang diagonal. Apa bidang diagonal nih? Bidang diagonal itu contohnya ini. Kalau dibuka, ini kan ada ruang nih. Kalau dibuka, apa yang dimaksud dengan bidang diagonal? Bidang diagonal itu adalah bidang yang membelah ruang. Jadi kalau diagonal bidang itu hanya rusuk 1 gitu. Kalau bidang diagonal dia bentuknya bidang. Jadi nanti ada kertas nggak ya contohnya? Misalkan ini ada kertas. Yang namanya diagonal bidang itu, yang namanya bidang diagonal. Misalkan ini bidangnya nih. Bidang nih ya, bidang. Dia nanti diagonal bentuk bidangnya. Nah, di sini nih dia letaknya. Kelihatan nggak? Kebayang nggak ini ada bidang, tapi dia membelah si ruang. Nah, ya, nih dia membelah si ruang. Itu namanya bidang diagonal. Kalau diagonal bidang, dia nyilang membelah si bidang menjadi 2 bagian, atas sama bawah. Kalau bidang diagonal, dia diagonalnya berbentuk bidang, kemudian dia membagi ruang jadi 2 juga ruangnya, atas sama bawah. Kan kalau dari situ kelihatannya segitiganya ada yang segitiga di atas sama segitiga di bawah si bidang ini ya. Nah, itu namanya bidang diagonal. Bidang diagonalnya ada berapa? Nih, dari sini ke sini 1. Ya, kemudian kebalik ke sini, dari sini ke sini 2. Ya. Kemudian yang dari mana ke mana lagi? Sini ke sini, sini ke sini ya. Ada 2, kemudian nanti ada 4 yang di atas. Yang di bawah. Jadi nanti kamu tugasmu ini yang udah ibu ajarin tadi, ini bidang diagonal ini. Nanti tugasmu mencari bidang diagonal di prisma tegak segi 4 itu ada berapa dan bidangnya siapa aja. Ini tugasmu nih, bidang diagonal. Ibu kasih contoh bidang diagonalnya. Berarti kalau ibu contohin begini tadi, ini contoh kotaknya, ini tegak begini, terus seperti ini, set. Berarti dari E ke H, ini E sama H ya, ini EH, ke bawah ke BC. Ini bidangnya. Berarti kalau ini ibu garis, set, ini ibu garis, set, dia membentuk bidang. Nah, ini nih bidangnya tadi. Nah, bidang diagonal. Ibu kasih contoh 1 bidang diagonal ya, berarti BCHE itu bidang diagonalnya. Ya. Kamu cari nanti ada berapa dia bidang diagonal untuk prisma tegak segi 4. Paham ya? Jadi prisma tegak segi 4 ini gambarnya. Kemudian ini jaring-jaringnya yang kemarin sudah kamu bongkar dari kotak. Kemudian unsur-unsur yang harus kamu pelajari dari prisma tegak segi 4. Ngerti? Oke, sekarang kita lanjut ke prisma tegak segi 5.